Ketika kita ingin mencabut paku yang tertancap di dinding, kita akan sulit bahkan mungkin tidak mampu melakukannya tanpa bantuan alat. Jika kita menggunakan catut, pekerjaan itu akan terasa lebih mudah. Nah, mengapa ketika kita mencabut paku dengan catut kok kita merasa lebih mudah dalam melakukannya? Atau ketika kita menggerakkan perahu dengan adanya dayung, maka tenaga yang kita berikan tidak terlalu besar. Nah, untuk memahami dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita sama-sama belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Usaha sebenarnya sangat berkaitan erat dengan energi, karena energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sehingga bisa didefinisikan jika usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Misalnya di pelabuhan barang, kita akan melihat usaha dari crane yang mengangkut peti kemas dalam mengangkat dan merubah posisi peti-peti tersebut yang ada di bawahnya. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Banyak jenis pesawat sederhana yang umumnya digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah katrol, stratos, tang, dan pembuka botol. Prinsip kerja pesawat sederhana adalah mengubah besar gaya, arah gaya, atau bahkan keduanya. Dengan perubahan tersebut, maka usaha yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah. Masih banyak lagi yang dapat kalian pelajari dari usaha dan pesawat sederhana. Kalian akan mempelajarinya pada bab berikut. Usaha sangat berkaitan erat dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Artinya, sesuatu tidak dikatakan memiliki usaha jika tidak memiliki unsur gaya dan berpindah. Nah, jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, misalnya, maka benda itu dikatakan tidak melakukan usaha, walaupun benda itu memiliki gaya yang sangat besar. Berdasarkan pengertian usaha tersebut, jika pada sebuah benda bekerja suatu gaya atau dilambangkan dengan F, hingga benda itu berpindah sejauh S dalam jarak, maka besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya adalah Joule, F adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan S merupakan perpindahan dengan satuan meter. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi, digunakan pesawat sederhana, contohnya katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha, dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Nah, seperti pada gambar, kita melihat ada tang yang merupakan salah satu benda yang termasuk pesawat sederhana. Ada banyak benda-benda lain yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Apa itu katrol? Terkadang sulit untuk mengangkat beban secara langsung. Masalah ini dapat dipecahkan dengan menggunakan pesawat sederhana seperti katrol. Katrol sederhana tersusun
disusun dari roda yang terpasang pada sumbu tetap. Roda ini dilengkapi dengan lekukan pada bagian pinggirnya untuk menahan tali atau kabel agar tidak lepas. Beban adalah berat dari objek. Kuasa adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengangkat atau memindahkan objek. Penggunaan dua atau lebih katrol secara bersamaan akan meningkatkan keuntungan mekanisme yang dapat menyebabkan semakin mudahnya mengangkat suatu objek. Pengungkit. Pengungkit adalah salah satu jenis pesawat sederhana. Pengungkit membantu mengangkat beban dengan sedikit kuasa. Walaupun terlihat sederhana, sebenarnya diperlukan banyak aspek agar dapat memindahkan objek dengan mudah. Pengungkit dapat dijelaskan sebagai benda panjang yang dilengkapi dengan titik tumpuan. Beban adalah objek yang diangkat. Titik tumpu adalah titik yang menjadi sumbu pengungkit. Kuasa merupakan energi yang diaplikasikan untuk memindah objek. Pengungkit dibagi menjadi 3 sesuai dengan posisi dari beban, tumpuan, dan kuasa. Pengungkit jenis 1 titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Pengungkit jenis 2 beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Pengungkit jenis 3 kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Selanjutnya adalah tuas dan pengungkit. Nah, pengungkit ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah jenis pertama tentunya, jenis kedua dan jenis ketiga. Mereka memiliki ciri atau bisa dengan mudah kita kenal dengan memperhatikan titik tengah dari pengungkit tersebut. Contohnya adalah pengungkit jenis pertama. Di bagian tengah atau titik tengahnya adalah titik tumpu. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Seperti pada gambar, kita akan melihat bahwa tempat kita meletakkan tangan itu disebut dengan titik kuasa, dan di bagian ujungnya tempat kita meletakkan benda-benda itu disebut dengan titik beban. Nah, sedangkan di pengungkit jenis kedua, titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Berarti titik bebannya berada di tengah. Nah, contohnya adalah alat pemecah kacang, di mana titik kuasa tepat di posisi tangan kita dan kacang diletakkan di bagian tengah sebagai titik beban dan tumpuannya ada di bagian paling ujung. Nah, yang terakhir adalah pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga ini memiliki titik kuasa berada di tengah, berada di antara titik tumpu dan beban. Nah, contohnya adalah orang yang sedang mengangkat benda dengan menggunakan sekop, atau lebih tepatnya jenis ketiga, pengungkit jenis 3, salah satunya adalah sekop. Kita melihat bagian bawahnya tempat mengangkat sesuatu atau mengangkat benda itu disebut dengan titik beban, dan posisi tangan yang mengangkat berada pada bagian tengah itu berarti titik kuasanya, dan tumpuan berada pada ujung di mana tangan kita menahan posisi tersebut. Dalam mempelajari tuas dan pengungkit, kita harus mengenal yang disebut dengan keuntungan mekanis, karena keuntungan mekanis ini sangat penting dalam penggunaan tuas dan pengungkit. Dirumuskan dengan W atau beban dikali dengan LB lengan beban itu sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, maka kemungkinan gaya kuasanya juga akan semakin kecil. Keuntungan mekanis sendiri kalau kita khususkan maka dihitung dengan W per F sama dengan atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanis. Dan jika keuntungan mekanisnya semakin besar,
maka semakin mudah pekerjaan itu dilakukan. Jadi konsepnya adalah semakin panjang lengan kuasa, maka pekerjaan itu akan semakin mudah. Pada gambar kita melihat ada batu dan pengungkit jenis pertama. Nah, dengan menggunakan tongkat kita melihat di situ pada bagian bawahnya ada titik beban dilambangkan dengan TB. Lalu di tengahnya ada titik tumpu, dan yang paling ujung atau bagian atasnya adalah titik kuasa, tempat tangan memberikan gaya atau kuasa. Jarak antara titik tumpu dan titik beban itu disebut dengan lengan beban, sedangkan jarak dari titik tumpu ke titik kuasa itu disebut dengan lengan kuasa. Nah, seperti pada gambar batu, contoh batu tersebut ya kita permisalkan sebagai beban. Pada bidang miring, keuntungan mekanisnya adalah sama W per F, namun yang berbeda terhadap pengungkit adalah bisa juga menggunakan rumus S per H. Nah, S adalah panjang bidang miring, sedangkan H adalah tinggi bidang miring. Sekali lagi, S adalah panjang bidang miring yang digunakan, dan H sendiri adalah tinggi bidang miring vertikal terhadap bidang datar. Semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasanya dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Jika kita memahami bahwa keuntungan mekanis yang besar memudahkan pekerjaan, berarti jika ingin pekerjaan kita lebih mudah, maka panjang bidang miring harus dibuat jauh lebih panjang dibanding dengan tinggi bidang miring tersebut. Berbeda dengan jenis pesawat sederhana yang lain, katrol memiliki kemampuan untuk mengubah arah gaya. Ini sangat kita butuhkan misalnya pada katrol tetap. Katrol tetap memiliki keuntungan mekanis 1, dirumuskan dengan lengan kuasa atau LK dibagi lengan beban atau LB, yaitu hasilnya sama dengan 1. Artinya gaya yang kita berikan itu relatif setara dengan beban, artinya serasa tidak memiliki keuntungan. Namun pada dasarnya pekerjaan itu lebih mudah karena arah gaya yang vertikal bisa dibalik berlawanan dari ke kanan atau ke kiri, atau arah gaya ke atas menjadi ke bawah. Nah, sedangkan katrol yang bergerak atau katrol bebas itu beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Nah, keuntungan mekanisnya atau LK per LB-nya itu sama dengan 2. Nah, dan yang terakhir adalah katrol ganda, gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Nah, cara untuk mengetahui keuntungan mekanisnya adalah dengan menghitung berapa jumlah tali yang ada pada sistem yang dibuat. Ternyata pesawat sederhana ini juga berlaku sistemnya pada tubuh kita. Misalnya pada kerja otot, rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai jenis pesawat. Contohnya adalah ketika kita mengangkat kepala atau mendongak ke atas. Leher merupakan titik tumpu. Dagu adalah sebagai beban. Karena kita mengangkat ke atas, maka dia menjadi beban. Dan otot leher yang menahan atau mengangkat itu sendiri sebagai titik kuasa. Sistem ini merupakan sistem yang mirip sekali dengan pengungkit jenis pertama. Nah, kembali saya tegaskan bahwa sistem pesawat sederhana terdapat pada otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Demikian, tetap semangat untuk belajar.